Yo, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Teles Animation. Seperti biasa, hari ini kita akan bercerita kembali di animasi 3 dimensi cerita rakyat dengan cerita yang berbeda kali ini teman-teman. Dimana ceritanya berasal dari daerah Jawa Barat. Pasti kalian sudah mengenal cerita rakyat ini teman-teman. Dimana ceritanya adalah menceritakan sebuah asal usul ya, legenda apa asal usul, begitulah pokoknya, menceritakan sebuah asal usul dari sebuah gunung yang ada sangkut pautnya dengan perahu. Pasti kalian mengenal ceritanya teman-teman. Oke, benar sekali, nama ceritanya adalah Sang Kuryang teman-teman. Bagaimana ceritanya? Kita langsung aja ke animasinya biar gak membuang-buang waktu teman-teman. Let's go. Alkisah, akibat melanggar pantangan di Kahyangan, sepasang dewa dan dewi menerima hukuman berat dan diturunkan ke bumi. Sebagai hukuman di bumi, sang dewa menjelma menjadi anjing yang bernama Tumang, dan sang dewi menjadi babi hutan yang bernama Wayung Hyang. Suatu hari, Wayung Hyang yang kehausan meminum air di daun keladi. Ternyata itu adalah air seni Raja Sungging yang sakti. Ajaibnya, Wayung Hyang melahirkan bayi perempuan yang cantik. Raja Sungging menemukannya di hutan, lalu memberinya nama Dayang Sumbi. Suara tangis bayi di tengah hutan belantara? Wah, cantik sekali anak ini. Ini pasti anugerah dewa. Aku akan membawanya ke istana. Dia akan menjadi putriku, dan kuberi nama Dayang Sumbi. Tahun demi tahun berganti. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cerdas, dan kabar kecantikannya tersebar hingga ke pelosok negeri. Sayangnya, kecantikan itu malah membawa petaka. Para raja dan pangeran dari berbagai penjuru rela bertumpah darah demi memperebutkannya. Kecantikanku hanya membawa pertumpahan darah. Ini tidak bisa terus berlanjut. Ayah, hamba tidak ingin ada pertumpahan darah karena hamba. Izinkan hamba mengasingkan diri ke hutan agar perang ini berhenti. Hatimu sungguh mulia, putriku. Pergilah, hanya Tumang, anjing setia ini yang boleh menemanimu. Di sebuah pondok terpencil, jauh di dalam hutan, Dayang Sumbi hidup tenang, hari-harinya diisi dengan kegiatan menenun kain. Sepi sekali hari ini. Benang pun hampir habis. Teropongku jatuh, jauh sekali di bawah sana. Enggan memungut pintalan yang terjatuh, ia bersumpah jika pria yang mengambilkan akan dinikahi, jika wanita akan dijadikan saudara. Siapapun yang mau mengambilkan alat itu untukku, jika perempuan akan kujadikan saudara, jika laki-laki akan kujadikan suami. Tumang, kamu jantan. Dan kamu yang mengambilkannya. Sumpah, tetaplah sebuah sumpah. Janji tak bisa ditarik kembali. Dayang Sumbi pun menikahi si anjing Tumang yang sejatinya merupakan penjelmaan dewa dari Kahyangan. Buah cinta mereka melahirkan seorang putra. Ia tumbuh cepat menjadi anak yang tampan dan gagah perkasa bernama Sang Kuryang. Ayo Tumang, kita harus dapat buruan besar untuk ibu. Lihat Tumang, aku semakin hebat kan? Ayo kita bawa ini ke ibu. Anakku, ibu sangat ingin makan hati kijang. Rasanya itu bisa membuat ibu sehat kembali. Bisakah kau mencarikannya? Apapun untuk ibu. Aku dan Tumang tidak akan pulang sebelum membawa hati kijang terbaik. Sang Kuryang masuk jauh ke tengah hutan rimba. Namun aneh, hutan terasa mati dan sunyi senyap. Tak ada satupun hewan yang terlihat. Sudah seharian, tidak ada kijang satupun. Ibu pasti kecewa. Itu dia, babi hutan. Tumang, serang dia. Jangan biarkannya lolos.
Sadar babi hutan itu Hoyong Hyang, Tumang menolak bergerak. Ia diam mematung dan menolak keras perintah tuannya untuk mengejar. Gara-gara kau, ibu sedang sakit menunggu di rumah. Kau membuatku gagal. Gelap mata karena buruannya kabur, Sang Kuryang murka. Tanpa pikir panjang, ia memanah Tumang, anjing setianya sendiri. Hati Tumang dibawa pulang sebagai pengganti. Tanpa firasat buruk, Dayang Sumbi mengolah daging itu menjadi hidangan yang lezat. Terima kasih anakku. Baunya lezat sekali. Hati kijang ini terlihat besar. Rasanya enak sekali, Nak. Terima kasih. Ibu merasa lebih sehat dan kuat sekarang. Tapi, di mana Tumang? Biasanya dia langsung datang kalau mencium bau daging. Tumang tidak akan pulang, Bu. Itu hati Tumang. Apa? Kau membunuhnya? Kau memakan? Ayah. Anak durhaka! Pergi kau! Pergi dari sini! Ibu jahat. Aku benci ibu. Aku tidak akan kembali. Sang Kuryang. Anakku. Apa yang telah kulakukan? Menyesali amarahnya, Dayang Sumbi bertapa memohon ampun. Atas ketulusannya, Dewa memberikan karunia paras cantik yang takkan menua. Dalam pengembaraannya, Sang Kuryang menuntut ilmu kanuragan. Ia menjelma menjadi pendekar gagah perkasa, namun lupa akan asal-usulnya. Waktu berlalu cepat, tanpa sadar, langkah kaki membawa Sang Kuryang kembali pulang, memasuki hutan belantara tempat ia dilahirkan. Tempat apa ini? Rasanya aku pernah ke sini, tapi entah kapan. Cantik sekali. Apakah dia bidadari hutan ini? Kau pengembara yang sopan. Siapa namamu, Ksatria? Namaku Sang Kuryang, dan kecantikanmu tak tertandingi. Namaku tidak penting. Yang penting adalah cintaku padamu. Menikahlah denganku. Kau terlalu terburu-buru. Sini, ikat kepalamu miring. Biar ku benarkan. Benih asmara pun tumbuh. Sang Kuryang terpikat kelembutan sang wanita, sementara Dayang Sumbi menemukan sosok pelindung dalam dirinya. Luka ini. Sang Kuryang, dari mana kau dapat luka di kepalamu itu? Ini luka lama. Dulu ibuku memukulku dengan centong nasi sebelum aku kabur dari rumah. Sang Kuryang, kau Sang Kuryang anakku. Bekas luka ini, akulah yang memukulmu dulu. Jangan mengarang cerita. Ibuku sudah tua, mungkin sudah mati. Kau wanita muda yang cantik. Kau hanya menolakku. Aku awet muda karena karunia dewa. Lihat mata ini, aku ibumu. Kita tidak boleh menikah, itu dosa besar. Aku tidak peduli siapa kau. Kita akan tetap menikah besok. Tunggu, beri aku waktu. Biarkan aku berpikir hingga nanti malam. Ini bukan hal mudah bagiku. Dewa Batara, hamba tidak bisa menikahi anak hamba sendiri. Berikan hamba petunjuk. Doanya terkabul. Seketika, Dewa menurunkan ilham. Sebuah syarat mustahil terlintas di pikiran Dayang Sumbi untuk menghentikan putranya. Baiklah Sang Kuryang, aku mau menikahimu. Tapi ada syarat berat yang harus kau penuhi. Katakan, bulan dan bintang pun akan kuambilkan. Bendunglah sungai Citarum hingga menjadi danau besar. Lalu buatkan perahu megah untuk kita berlayar. Semua harus selesai sebelum fajar menyingsing. Jika belum selesai, berarti kau gagal. Hanya itu? Sebelum ayam berkokok, keinginanmu akan terwujud. Wahai Kuryang, makhluk halus penghuni hutan, dengarkan perintahku. Bangunlah! Dibantu ribuan makhluk halus, pekerjaan mustahil itu tuntas secepat kilat. Sungai Citarum terbendung, air pun meluap. Pohon-pohon raksasa tumbang, disulap kilat menjadi bahtera megah. Meski fajar masih jauh, syarat mustahil itu nyaris tuntas. Dengan bantuan makhluk halus, pekerjaan mustahil itu dikerjakan secepat kilat.
Celaka, dia benar-benar sakti. Fajar masih lama, tapi dia hampir selesai. Aku harus menggagalkannya. Bangun! Bangun semua! Tumbuk lesung kalian! Bakar jerami di timur! Buat cahaya seolah matahari terbit! Kita dalam bahaya! Siasat dijalankan. Langit timur mendadak merah membara oleh api jerami. Diiringi suara lesung yang bertalu-talu memecah sunyi. Bangun! Berkokoklah, matahari sudah terbit. Tipuan itu berhasil. Terkecoh cahaya dan suara gaduh. Ayam-ayam jantan pun berkokok lantang menyambut pagi palsu tersebut. Mengira hari sudah siang, pasukan jin berlari berhamburan. Mereka menghilang dalam sekejap, meninggalkan tugas besar itu terbengkalai begitu saja. Tunggu, jangan pergi, sedikit lagi. Dasar penakut. Gagal? Misi semudah ini bagaimana bisa? Tidak mungkin. Ini curang. Ini belum pagi. Dayang Sumbi, kau menipuku. Rasakan ini. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada yang bisa. Perahu itu jatuh tertelupuk. Perlahan, kayunya membatu dan menyatu dengan tanah, menjelma menjadi gunung tangkuban perahu yang legendaris. Dayang Sumbi, jangan lari. Dewa, sembunyikan aku. Jangan biarkan dia menangkapku. Dewa mendengar doanya. Seketika itu tubuh Dayang Sumbi memudar menjadi cahaya, menghilang di Gunung Putri, tak terjangkau selamanya. Tidak. Jika kau menghilang di dunia ini, maka lebih baik aku pun menghilang juga. Dalam keputusasaan, sang kuryang pun sirna ke alam gaib. Jejaknya tertinggal dalam sejarah, menjadi legenda yang dikenang selamanya. Hingga kini, Gunung Tangkuban Perahu berdiri megah. Ia menjadi saksi bisu tragedi cinta terlarang antara sang ibu dan putranya sendiri. Ingatlah, kejujuran senantiasa membawa ketenangan, sedangkan menuruti hawa nafsu hanya akan berujung pada penyesalan mendalam. Oke sobat-sobat semuanya, jadi seperti itulah kisah dari cerita legenda Sang Kuryang dan asal-usul Tangkuban Perahu. Jadi bagaimana nih kesan pesan kalian setelah menonton cerita rakyat Sang Kuryang ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar ya, nanti insya Allah saya balas satu persatu bila ada waktu senggang ya. Oh ya teman-teman, saya sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan ada karakter, suara ataupun lokasi yang beberapa scan yang kurang konsisten ya. Ya mau bagaimana lagi, jujur aja untuk membuat scan semuanya konsisten itu dalam satu waktu ya, itu sangat susah sekali teman-teman. Jadi mohon dimaklumin ya. Dan juga di beberapa adegan, bukan beberapa adegan sih, di suatu adegan di mana Dayang Sumbi memukul anaknya yaitu si Sang Kuryang pada saat waktu kecil ya, yang pakai gagang gagang buat mandi itu. Nah di adegan itu harusnya adegannya tuh berdarah-darah ya kepalanya si Sang Kuryang, tapi di sini tidak bisa dimunculkan karena keterbatasan kebijakan dari PO3 yang melarang adanya adegan yang pertama kekerasan, darah, dan bahasa kasar teman-teman. Jadi tidak bisa dimunculkan adanya darah ya. Dan juga kita langsung aja ke pesan moralnya apa yang bisa didapat dari cerita Sang Kuryang ini. Yang pertama adalah jelas kita wajib menjaga hubungan dengan keluarga kita ya. Walau bagaimanapun keluarga adalah saudara terdekat kita yang akan membantu kita dalam suka maupun duka. Yang kedua adalah kita selaku anak wajib menghormati kedua orang tua kita. Tidak boleh meniru apa yang dilakukan oleh Sang Kuryang ya, dimana dia saat kecil membunuh ayahnya, pada saat besar dia malah mau menikahi ibunya. Yang ketiga adalah kita harus mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsu teman-teman.
Di sini contoh tindakan yang tercelanya adalah di mana yang pertama, saat sang kuryang masih kecil, ia sudah berani membunuh ayahnya sendiri walaupun anjing ya. Yang kedua adalah tindakan di mana sang kuryang malah mencintai ibunya sendiri walaupun ia sudah tahu kebenarannya, dia kekeh untuk menikahi ibunya. Itu adalah perbuatan terlarang dan tercela, teman-teman. Yang ketiga adalah tindakan di mana saat sang kuryang ditolak oleh ibunya, tapi dia malah meluapkan emosi dengan menendang perahu hingga menyebabkan malapetaka bencana alam. Itu tidak boleh ya teman-teman untuk ditiru. Yang keempat, pesan moralnya adalah kita senantiasa untuk menjunjung tinggi menjadi pribadi yang jujur ya. Tidak boleh menjadi anak yang suka berbohong dan curang. Contohnya seperti tindakan saat sang kuryang diberikan tugas atau syarat untuk membendung sungai dan membangun kapal ya. Harusnya itu dikerjakan oleh kemampuannya sendiri, tapi sang kuryang malah dibantu oleh bangsa-bangsa jin. Itu sama aja curang dan berbohong, teman-teman. Yang kelima adalah kita wajib untuk melestarikan alam, di mana simbol dari Dayang Sumbi adalah suatu kebijaksanaan, suatu alam itu sendiri. Sedangkan simbol dari sang kuryang adalah emosi dan nafsu, di mana mengibaratkan sebuah eksploitasi terhadap hutan yang akan merusak alam, teman-teman. Jadi itulah pesan moral yang bisa kita ambil. Sebenarnya masih banyak ya, tapi berhubung waktu yang menentukan ya, jadi waktu nggak bisa lama-lama teman-teman, karena sekarang udah jam 3 pagi ya, saya recording jam 3 pagi. Oke, karena itu saya Ilham Tresna, mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam animasi yang kurang baik ya teman-teman, mohon dimaafkan. Oke lah, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga kalian betah. Jangan lupa like and subscribe-nya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bye-bye.